Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Marfi, BP 1910553010. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi dengan contoh soalnya. Analisis korelasi yaitu metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara numerik. Misalnya, tinggi dan berat. Oleh karena itulah, jenis analisis khusus ini berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan hubungan antara variabel penelitian. Adapun definisi analisis korelasi menurut para ahli antara lain, yaitu Jonathan Sarwono. Menurutnya, analisis korelasional adalah analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya antara variabel bebas dengan tergantung. Adapun penjelasan terkait bentuk analisis korelasi beserta contohnya adalah dalam penelitian antara lain. Yang pertama yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linear. Sebagai contoh, di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi Pearson untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya. Korelasi point biserial dilakukan dengan rumus korelasi Pearson, kecuali salah satu variabelnya dikotomis. Yang kedua, korelasi peringkat Kendall, yaitu uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N, kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan A, B adalah N dikali N kurang 1 per 2. Yang ketiga yaitu korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Selanjutnya yaitu arah hubungan. Yang pertama, korelasi positif, yaitu hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan peningkatan variabel lainnya, atau satu variabel menurun sedangkan variabel lainnya menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan. Orang yang lebih tinggi cenderung lebih berat, penambahan usia berbanding lurus dengan penambahan tinggi badan, dan penambahan waktu produksi akan berbanding lurus dengan penambahan jumlah produksi. Korelasi positif berkisar dari 0 hingga plus 1, batas yaitu plus 1 adalah koefisien korelasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna menentukan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam satu variabel adalah peningkatan proporsional di variabel lainnya. Yang kedua yaitu korelasi negatif, yaitu hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Saat kita mendaki gunung, bertambahnya ketinggian, semakin dingin, penurunan suhu. Yang kedua, semakin lama waktu belajar seseorang, semakin sedikit kesalahan yang dilakukan saat ujian. Korelasi negatif berkisar dari 0 hingga min 1. Batas bawah memberikan korelasi negatif yang sempurna. Korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan satuan di satu variabel ada penurunan proporsional di variabel lainnya. Yang ketiga yaitu korelasi nol.
Korelasi nol ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, tidak ada hubungan antara jumlah minum teh dengan tingkat kecerdasan. Contoh lainnya, misalnya tidak ada korelasi antara berat badan dan kecerdasan, atau ukuran sepatu dengan gaji bulanan. Korelasi nol adalah titik tengah rentang -1 hingga +1. Berikutnya adalah manfaat korelasi. Analisis korelasi seringkali digunakan untuk menyatakan derajat kekuatan hubungan antara dua variabel. Dengan mengetahui hubungan antara dua variabel, kita bisa mendeskripsikan bagaimana gambaran yang lebih bermanfaat dari data-data yang kita miliki. Korelasi seringkali digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Contohnya saja, seorang pimpinan perusahaan kerap kali menggunakan korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara kenaikan pegawai dengan jumlah pendapatan perusahaan. Analisis korelasi mampu menjelaskan hal ini dan memberikan analisis yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Berikut adalah rumus korelasi, di mana X sama dengan variabel independen, Y yaitu variabel dependen, dan N adalah banyaknya sampel. Berikut adalah tabel tentang pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi. Interval koefisien 0,0 hingga 0,1 tingkat hubungannya sangat rendah, 0,2 hingga 0,3 tingkat hubungannya rendah, 0,4 hingga 0,5 tingkat hubungannya sedang, 0,6 hingga 0,7 tingkat hubungannya kuat, dan 0,8 hingga 1 tingkat hubungannya sangat kuat. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh soal, berikut ini adalah data biaya iklan Y dan penjualan X pada PT Sukses. Dari data tersebut, hitunglah koefisien korelasi. Berikut adalah penyelesaiannya. Di dalam penyelesaian ada 3 tabel tambahan, yaitu Y kuadrat, X kuadrat, dan X kali Y. Di sini jumlah dari tabel tersebut yaitu sigma Y adalah 713, sigma X yaitu 91, sigma Y kuadrat yaitu 30.173, sigma X kuadrat yaitu 489, dan sigma X kali Y yaitu 3.324. Dari data tersebut, kita masukkan kepada rumus koefisien korelasi. Didapat hasil yaitu 0,13. Kesimpulannya, karena koefisien korelasi R sama dengan 0,13, menunjukkan tidak ada hubungan atau hubungan lemah antara biaya iklan dengan penjualan. Koefisien determinasinya yaitu R kuadrat. Artinya 0,13 dipangkatkan dapatlah 0,0169. Ini menunjukkan bahwa biaya iklan mampu mempengaruhi penjualan hanya 1,69% saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.